Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Resti Akalia, NPM 1921030294. Aku merupakan mahasiswi UIN Radiningrat Lampung dari Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas Muamalah E dan semester 6. Di sini saya akan memberikan satu topik mengenai ikatan dan kontrak musyarakah. Jadi, implementasi perpaduan antara hukum syariah atau Islam dengan hukum positif dalam praktik akad pembiayaan musyarakah terdapat kesenjangan atau GAP atau GAP, di mana sesuai dengan SEOJK nomor 37 atau SOJK 03 tahun 2015 tentang produk dan aktivitas bank pembiayaan akad syariah. Maka definisi pembiayaan musyarakah ini merupakan penyediaan dana untuk kerjasama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Selain itu juga fatwa DSN MUI nomor 08 DSN MUI 04 tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah didefinisikan yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa ketentuan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Di mana dalam akad pembiayaan musyarakah ini dinyatakan bahwa pembiayaan tersebut merupakan kerjasama usaha tertentu dengan bentuk penyertaan modal pada suatu proyek antara pihak bank dengan pihak nasabah atau mitra. Nah, jadi di mana masing-masing pihak memberikan sharing dana tertentu terhadap suatu proyek yang akan dibiayai bersama dana oleh para mitra atau syarik, sehingga tercapai kebutuhan biaya proyek tersebut atau biasa disebut dengan total project cost. Sedangkan bagi hasil keuntungan proyek didasarkan pada pendapatan dengan jumlah nisbah yang telah disepakati pada awal akad. Namun sementara untuk pengikatan jaminan kebendaan berupa hak tanggungan menyebut bahwa perjanjian pokok sebagai perjanjian hutang piutang atau bukan investasi atau bagi hasil. Nah, dalam implikasi atas GAP tadi itu, pihak bank ini syariah merupakan bila mana terjadi wan prestasi dari nasabah atau mitra, maka bank dimungkinkan tidak dapat melakukan tindakan eksekusi atau jaminan atas yang digunakan dengan pengikatan hak tanggungan. Nah, alasan yang sering disampaikan oleh nasabah atau mitra tadi, yang sering disampaikan pihak nasabah atau mitra yang diwan prestasi adalah karena akad musyarakah merupakan akad pembiayaan investasi, di mana masing-masing pihak menanggung kerugian atas modal yang disetor dalam pembiayaan musyarakah. Sementara pada bank tidak cukup memiliki alasan dan argumentasi dalam melakukan penilaian kerugian yang dimaksud. Apakah disebabkan karena fraud atau mismanagement atau karena risiko bisnis, di mana jika peristiwa cedera janji disebabkan oleh kesalahan nasabah atau mitra, misalnya penyimpangan pembiayaan atau mismanagement, maka bank dapat melakukan eksekusi atas agunan yang bersangkutan. Sementara jika karena risiko bisnis dari faktor-faktor eksternal dan kejadian luar biasa seperti bencana alam, wabah penyakit, krisis ekonomi, dan sebagainya, maka bank tidak ikut serta-merta dapat melakukan eksekusi atas agunan nasabah atau mitra. Pada porsi ini seringkali pihak bank syariah sebagai pihak yang dirugikan. Nah, padahal pada nyatanya, di dalam pasal 11 Undang-Undang Hak Tanggungan nomor 4 tahun 1996, khususnya poin E disebutkan tentang janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama punya hak untuk menjual atas kekuatan sendiri objek hak tanggungan apabila debitur cedera janji. Penjualan dimaksud dilakukan untuk menutup kerugian atas peristiwa cedera janji atau wan prestasi dari nasabah atau mitra atau debitor. Selain itu juga penelitian dari Muhammad Ananda Salahuddin AB tahun 2014 dalam tesnya yang berjudul Analisis Yuridis Jaminan Hak Tanggungan dalam perspektif bisnis syariah juga merekomendasikan adanya lembaga jaminan perspektif bisnis syariah tersendiri untuk bank syariah, yaitu dengan instrumen
Ron Tasli, di mana Ron Tasli ini harus masuk dalam sistem hukum perdata nasional sehingga dapat digunakan lebih aktif di dunia perbankan Islam atau syariah. Dengan demikian, hak tanggungan tidak relevan lagi dengan perbankan syariah, karena hukum syariah merupakan Islam punya lembaga jaminan tersendiri yang kuat namun belum masuk dalam komplikasi hukum Islam nasional. Karena itu, dalam ini siklus dan praktik hak tanggungan dalam produk musyarakah di bank syariah terhadap jaminan yang dieksekusi pada awal sampai dengan pendatangan terhadap jaminan yang dieksekusi borrowing. Sejauh yang hak tanggungan yang memiliki GAP atau akad syariah atau musyarakah dapat diterapkan dan dikonsekuensikan hukumnya yang bila diterapkan di bank syariah. Pilihan jatuh pada produk pembiayaan musyarakah dikarenakan dalam musyarakah ada sharing. Jauh mana hak tanggungan yang memiliki GAP dengan akad syariah atau musyarakah dapat diterapkan dan konsekuensi hukumnya bila diterapkan di bank syariah. Pilihan jatuh pada produk pembiayaan musyarakah dikarenakan dalam musyarakah ada sharing dana masing-masing pihak, yaitu nasabah dan bank syarik. Sementara di produk murabahah semua sharing dana dilakukan oleh bank. Nasabah hanya sebagai pihak yang menjalankan proyek atau usaha atau biasa disebut dengan mudorib. Dalam pembiayaan musyarakah ini, nasabah secara umum memiliki tanggung jawab dalam kerjasama sebesar sharing yang diberikan, sedangkan dalam murabahah, nasabah memberikan sharing berupa skill dan tenaga sehingga seluruh resiko finansial ditanggung pihak bank. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai perikatan dan juga kontrak musyarakah. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.